kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dan kami akan mulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kuasa. Kalau kita melihat film laga, bagaimana ada suatu dorongan dalam bentuk hal yang kalau dibuat rata-rata bercahaya, cahaya yang diberikan atau kuasa itu disalurkan dalam bentuk tenaga dalam kepada seseorang, dari seseorang yang lebih kuat kepada yang lemah. Ada kuasa yang diberikan. Kalau dalam bentuk hal pemerintahan, ada kuasa yang dilimpahkan dari pemerintahan yang atas ke pemerintah yang bawah, dari pejabat yang lebih di atas atau tertinggi kepada pejabat yang di bawahnya. Kuasa tersebut diberikan agar orang yang menerimanya mendapatkan wewenang, mendapatkan kuasa untuk melangkahkan ke jenjang selanjutnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setelah kemarin kita merayakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ada hal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Ada janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan kuasa akan diterima oleh para murid melalui Roh Kudus. Demikian pula dengan kita orang percaya pada saat ini. Ada kuasa yang telah diberikan kepada kita, yakni Roh Kudus yang menguatkan kita, yang menginsafkan kita, yang memampukan kita untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, bahkan melakukan hal yang lebih jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari apa yang bisa dilihat, dialami oleh orang lain yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu ibu bapak saudara, bagian yang kedua yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, yang diingatkan oleh nats ini kepada kita, yakni para murid diminta untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada suatu perintah setelah kuasa itu diberikan, mereka juga memiliki kuasa penuh untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita kepada dunia tentang kabar baik, karya keselamatan yang disiapkan, diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh menguatkan kita, memampukan kita, kita juga telah menerima kuasa dari Tuhan. Kiranya kuasa itu juga boleh kita gunakan, kuasa itu juga boleh kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita boleh menjadi para pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi saksi Kristus, yang senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita boleh jadi berkat, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berbuah, berakar melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan sesama, di mana kami telah menerima kuasa melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Kemanapun Tuhan menyuruh kami pergi, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap mata yang melihat, berkati setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Tambahkan berkat-Mu atas mereka. Apapun masalah mereka, Tuhan juga boleh campur tangan, memberkati, memulihkan hidup mereka. Kami mulai aktivitas kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.